adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kembali lagi di mana? Ayo, di Reward Kids. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau sebentar kami mau memulai ibadah kami, Tuhan berkati agar ibadah kami berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus.
ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku! Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, Sesungguhnya engkau anak Allah. Halo adik-adik, kita ketemu lagi ya. Nah, Anti Indri ingetin ya, kalau kita ibadah, ayo ibadahnya dengan serius ya. Dengarkan firman Tuhan itu juga dengan serius gitu, karena Tuhan Yesus mau memberkati kita dengan firman-Nya gitu ya, karena firman Tuhan itu adalah pelita buat kita yaitu ya. Firman Tuhan itu menerangi jalan kita ya. Nah, adik-adik tadi udah lihat ya ceritanya ya. Nah, jadi satu saat itu adik-adik boleh baca tuh ya di Matius 14 ayat 25 sampai ayat 33. Jadi waktu itu Tuhan Yesus itu kan sudah mendahului murid-muridnya ya menyeberang. Nah, kemudian waktu kira-kira jam 3 pagi kata Alkitab, Tuhan Yesus itu berjalan di atas air gitu ya, dan menghampiri perahu dari murid-muridnya gitu. Nah, waktu itu kan jam 3 pagi ya gitu. Jadi waktu murid-muridnya lihat tuh dari jauh, wah hantu katanya gitu ya. Kok itu bisa jalan di atas air? Itu mereka bilang hantu gitu ya. Nah, tapi Tuhan Yesus mendekati mereka, lalu Tuhan Yesus bilang apa? Jangan takut, aku ini, kata Tuhan Yesus ya. Jadi akhirnya murid-murid tahu gitu loh bahwa oh, tapi mungkin ada yang nggak percaya gitu ya. Nah, makanya Petrus ya, salah satu murid Tuhan Yesus bilang gini tuh sama Tuhan Yesus, beneran nih, ini benar Tuhan Yesus apa hantu nih? Ini Tuhan apa hantu nih? Katanya gitu ya. Nah, kalau benar Tuhan Yesus, ayo katanya, panggil saya katanya gitu ya, supaya Petrus bisa datang menghampiri Tuhan Yesus. Nah, adik-adik bayangkan, ini di atas lautan loh ya, dikatakan di situ, menyeberangi sungai gitu kan, itu kan sebuah seperti laut ya yang besar gitu ya. Nah, kemudian Petrus, Tuhan Yesus bilang, ayo gitu. Jadi, wah Petrus ini dengan semangat nih. Wah, dia punya iman gitu ya. Jadi dia dengar Tuhan Yesus ngomong, ayo kata Tuhan Yesus, kalau kau mau ayo datang katanya. Lalu Petrus turun tuh ya dari perahu. Wah, mungkin teman-temannya murid-murid Tuhan Yesus yang lain waktu lihat Petrus, wah mungkin mereka bilang, Petrus gila lu ya. Ini laut lo ya. Sungai yang besar gitu dikatakan ya. Jangan macam-macam lu, bisa tenggelam lu gitu ya. Tapi Petrus itu punya iman karena dia mendengar suara Tuhan Yesus gitu. Dia percaya gitu bahwa Tuhan Yesus ini Tuhan. Kalau Tuhan Yesus bilang, ayo jalan gitu loh. Jalan gitu, seperti Tuhan Yesus waktu itu di atas air. Tuhan Yesus bilang, ayo jalan. Nah, Petrus itu bukan gagah-gagahan, tapi dia punya iman. Dia bisa gitu loh. Makanya dia keluar dari perahu. Lalu dia berjalan tuh di atas air. Loh, murid-murid yang lain mungkin kaget gitu loh. Kok bisa sih gitu ya? Ini kayak Deddy Kobuchi siapa ya? Ya, bisa main sulap-sulapan. Tapi itu bukan sulap loh. Karena Petrus percaya gitu kalau Tuhan Yesus yang suruh pasti bisa gitu. Makanya Petrus keluar dari perahu dan berjalan di atas air gitu. Itu karena apa? Karena Petrus punya iman gitu kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan apa yang keluar dari mulutnya Tuhan, dari mulutnya Tuhan Yesus. Nah, lalu Petrus keluar dari perahu, Petrus berjalan di atas air. Wah, dia seneng tuh ya. Lalu tiba-tiba ini kan di tengah laut ya, adik-adik gitu ya. Wah, ada angin gitu, anginnya kenceng gitu ya. Terus mulai lihat ada gelombang gitu ya. Wah, Petrus baru sadar mungkin ya. Petrus bilang, wah nggak salah nih ya. Saya ternyata di atas air gitu ya. Wah, Petrus mulai takut. Nah, ketika Petrus mulai melihat semua itu, angin yang kencang, ada gelombang, dia takut. Lalu
Karena dia takut, akhirnya dia tenggelam, ya, hampir tenggelam gitu ya. Untung dia masih ingat Tuhan Yesus saat itu. Dia angkat tangannya, dia bilang, Tuhan Yesus tolong saya gitu. Makanya Tuhan Yesus memegang tangan Petrus dan Tuhan Yesus mengangkat sehingga Petrus enggak tenggelam. Nah, adik-adik, apa sih pelajaran yang kita bisa pelajari dari cerita Alkitab ini? Ya, yang kita bisa pelajari adalah kita harus punya iman kepada Tuhan Yesus, ya, seperti Petrus, ya, ketika mereka nggak percaya itu Tuhan, mereka bilang hantu. Petrus bilang, kalau engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air menghampiri engkau. Kata Tuhan Yesus apa? Mari, datanglah, gitu. Petrus mendengar suara Tuhan Yesus, gitu, ya. Lalu timbul imannya. Wah, ini benar suara Tuhan Yesus. Imannya timbul gitu ya. Iman itu kita tuh percaya gitu sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Makanya dia berani, dia nggak ngelihat itu laut gitu ya, air gitu yang mungkin bisa tenggelam pada pertama kali waktu dia dengar Tuhan Yesus. Ya, jadi yang kita pelajarin, kita harus punya iman sama Tuhan Yesus. Ya, nah kalau kita sudah punya iman, iman itu berarti apa? Kan tadi ya, iman itu kata firman Tuhan di dalam Roma timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau mau percaya sungguh-sungguh, memiliki kepercayaan yang sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, mau lihat mujizat, ayo baca Alkitab. Amin. Ya, baca Alkitab gitu, dengerin ya. Kalau ada kakak-kakak gitu ya yang kasih firman Tuhan, dengerin adik-adik supaya iman adik-adik timbul gitu. Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan A, kita lakukan A. Nah, setelah itu ketika kita mulai melakukan firman Tuhan, kita akan lihat mujizat seperti Petrus bisa jalan di atas air. Tapi ingat adik-adik ya, itu iblis tuh nggak suka loh sama orang-orang tuh yang taat sama firman Tuhan. Iblis tuh nggak suka gitu loh. Dia tuh sering banget apa ya, sering menggoda, sering menghasut, ya, sering bilang, udah nggak usah ikut lah, nggak usah dengerin firman, udah percuma, udah lu main game aja deh, gitu ya. Ngapain denger firman Tuhan? Ya udah kuno tuh denger firman Tuhan. Nah, ingat adik-adik, itu adalah bisikannya iblis gitu ya. Jadi iblis kasih tuh ya, dia kasih mainan-mainan bagus, game-game bagus gitu, menggoda kita gitu. Jadi akhirnya seperti Petrus gitu ya. Petrus melihat semuanya yang ada di sekitar kita, jadi imannya gugur sampai dia mau tenggelam. Begitu juga kita ketika kita mulai ngelihat semua yang ada di sekitar kita yang dikasih sama iblis gitu ya. Kayaknya ini lebih menyenangkan gitu ya. Kalau Petrus kan itu membuat takut. Sama juga sih sebenarnya gitu ya. Ya, bahkan mungkin kita ngelihat juga gitu ya. Mungkin ada hal-hal wah kayak gini, corona ya. Itu wah takut apa gimana gitu ya. Terus kita apa? Kita udah nggak punya iman lagi sama Tuhan Yesus, ya. Tapi Petrus masih ingat ada Tuhan Yesus. Petrus bilang, Tuhan Yesus tolong aku, gitu ya. Dan Tuhan Yesus menolong sehingga Petrus tidak tenggelam. Nah, adik-adik, kalau hari-hari ini adik-adik mungkin ada di posisinya seperti Petrus, maksudnya iya aku saat ini tuh aduh kayaknya tuh nggak bisa lagi gitu, baca Alkitab nggak bisa gitu ya, doa juga nggak bisa, dengerin firman Tuhan juga itu udah males. Hati-hati adik-adik ya, adik-adik mulai tuh terpengaruh dengan si iblis gitu ya. Dia kan itu nggak suka kalau adik-adik itu deket sama Tuhan. Ayo mulai ya, bilang Tuhan Yesus tolong aku gitu ya. Tuhan Yesus pasti tolong kita. Dan Tuhan Yesus mau supaya adik-adik bangkit, supaya enggak tenggelam, enggak mati gitu ya. Adik-adik ingat loh, itu banyak loh di dunia medis gitu ya, ada peneliti-peneliti gitu ya, atau spesialis gitu ya, yang mengatakan gitu, hati-hati gitu ya, kalau kita itu main game terlalu banyak, itu bisa mempengaruhi otak kita loh.
ya kita bisa jadi males gitu, males ngapa-ngapain gitu, terus berakibat buruk buat kesehatan kita gitu ya. Jadi adik-adik hati-hati gitu ya, hati-hati. Ayo ya, kan Tuhan Yesus kasih kita banyak waktu gitu ya. Ayo kita pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Jadi intinya dari firman yang kita sudah dengar hari ini adalah kita harus punya iman yang kuat sama Tuhan Yesus. Dari mana? Dari firman Tuhan Yesus. Makanya mulai hari ini ayo komitmen baca Alkitab ya. Minta tolong mama, papa, kakak gitu, minta tolong gitu supaya bisa tuntun kita bisa baca Alkitab ya. Kalau bisa baca Alkitab yang di buku, jangan di gadget ya, jangan di handphone. Kalau di handphone bisa terpengaruh tuh, ntar pengen lihat ini, pengen lihat itu, pengen main game gitu ya. Oke, ya adik-adik, jadi ayo semangat ya, punya iman yang kuat sama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus terus akan memberkati adik-adik. Oke adik-adik, sampai di sini saja perjumpaan kita saat ini, dan jangan lupa adik-adik tetap semangat ya, belajarnya semangat gitu ya. Ayo baca Alkitab semangat gitu, taat dan setia kepada Tuhan Yesus dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, sampai ketemu lagi di Reward Kids mendatang. Tapi sebelum kita selesai, yuk kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini juga. Terima kasih karena kami sudah dengar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, tolong kami Roh Kudus, supaya kami punya iman yang kuat di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong kami untuk kami juga mau lagi Tuhan baca Alkitab. Kami mau berdoa senantiasa supaya Tuhan iman kami semakin kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, berkati orang tua kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, keluarga kami. Berkati Tuhan, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai kita ketemu lagi ya di Reward Kids. Oke, God bless you. Bye-bye.